Di zaman digital gini, cuma dengan modal laptop di rumah, doa ibu, rasa percaya diri yang mumpuni, dan handphone di tangan, semua orang bisa memulai bisnis dan profesi dari rumah cuma dengan modal minim. Sebenarnya udah banyak banget yang menanyakan hal ini dari dulu. Dan mungkin dalam kondisi ini, hal ini akan lebih dibutuhkan lagi. Karena itu, dalam episode tutorial kali ini, saya akan share gimana caranya untuk bisa memulai bisnis dan profesinya dari rumah dengan modal minim. Sekarang dan bukan kapan-kapan. Apalagi entah kapan. Hai friends, selamat datang di tutorial memulai bisnis dan profesi rumahan. Bareng saya, Dedi Dahlan. Saya adalah founder dan owner dari Mitologi Inspira Training Provider dan Passion Academy. Dan saya akan menjadi mentor kamu untuk kali ini. Bisnis dan profesi rumahan sebetulnya esensinya sama aja dengan bisnis dan profesi konvensional lainnya. Bedanya cuma dalam bisnis dan profesi rumahan, kita memotong beberapa hal. Kantor, gudang, toko, showroom, dan struktur karyawan, semua kita pindahkan ke satu tempat, yaitu rumah. Pengurangan elemen-elemen dan kebutuhan dasar dalam suatu bisnis konvensional ini yang membuat bisnis rumahan tentunya jadi lebih minim modal atau lebih terjangkau untuk semua. Tentunya suatu hari kita juga pengen mindahin bisnis rumahan kita ke gedung. Tapi sekarang, yuk kita mulai dari bisnis rumahan aja. Dua hal utama dalam memulai suatu bisnis atau profesi rumahan adalah minimalisasi biaya dan memanfaatkan digital lifestyle. Dalam tutorial ini saya akan memberikan tips atau sharing tahap demi tahap. Ada 7 tahap yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam memulai segera bisnis rumahan kita. Analisa passion, skill, dan aset yang kamu punya, pilih bentuk produk, jasa, atau affiliate, tentukan target market atau pasar tujuan kamu, tentukan platform pilihan yang akan kamu gunakan, bangun platform brand dan distribusi digital, aktifkan metode pemasaran, dan lakukan estimasi pendapatan atau pengeluaran. Dan dalam jiwa bisnis dan profesi rumahan, kita akan mencoba untuk melakukan ini sepelit mungkin. Seirit mungkin. Sebuah bisnis atau profesi rumahan itu paling keren dan paling optimal kalau dia beririsan antara 3 hal. Passion kamu, skill kamu, dan apa aset yang kamu punya. Mona, jangan nak. Mona, itu lihat kamera. Mona. Ini Mona. Keluar. Jadi sekarang siapin 4 lembar kertas atau buka laptop kamu dan bikin 4 tabel dalam Word atau Excel kamu. Di kertas atau tabel pertama, tuliskan semua passion kamu atau semua minat kamu atau semua hobi kamu atau apapun yang menurut kamu membuat kamu tertarik atau pengen kamu jadikan usaha. Di kertas atau kolom kedua, tuliskan semua skill kamu, jagonya kamu, apa keahlian kamu, apa kelebihan kamu, apa hal yang kamu lakukan terbaik atau bahkan lebih baik dari orang lain. Di kolom atau kertas ketiga, kamu tuliskan aset yang kamu punya atau aset yang bisa kamu dapat dengan mudah atau murah. Jadi kamu akan punya 3 kolom atau kertas yang isinya passion, skill, dan aset. Profesi apa yang bisa kamu lakukan dengan kombinasi ketiga hal ini? Dan tuliskan bidang atau profesi itu di dalam kolom atau kertas keempat. Tahap kedua, tentukan produk, jasa, atau affiliate program. Di sini yang perlu kamu putuskan sederhana. Kamu harus bisa ngejawab pertanyaan apa yang mau dijual. Sebuah passion atau bahkan skill nggak bisa jadi uang kalau belum dibentuk jadi produk yang bisa dijual. Untuk menemukan produk yang bisa dijual, di sini kamu harus cari masalah. Apa lo? Cari masalah? Bukan cari masalah begitu. Tapi cari masalah dalam artian cari apa yang membuat orang lain sakit. Ini sakit nggak buat lo? Bukan sakit gitu juga. Tapi maksudnya apa pain, apa rasa sakit, apa problem, apa tantangan yang dihadapi orang lain atau calon pembeli yang mau kamu dekati yang bisa kamu jawab, yang bisa kamu selesaikan, yang bisa kamu berikan solusi untuk mereka. Kalau perusahaan gede atau bisnis konvensional bermodal bisa pakai jasa badan riset atau melakukan survei besar-besaran, kita bisnis rumahan nggak perlu keluar modal sebesar itu. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan secara gratis untuk mulai mengumpulkan data tentang kebutuhan ini. Nah,
Masih dalam soal menentukan atau memutuskan produk, kita juga harus memutuskan bentuk produknya. Apakah dia akan produk, jasa, atau affiliate program. Produk fisik akan lebih memakan biaya daripada produk digital atau jasa. Karena kamu butuh biaya produksi awal, dan kamu butuh tempat produksi, dan kamu butuh storage untuk menyimpan produk fisik itu. Langkah ketiga adalah tentukan siapa target pasar atau market kamu. Siapa yang mau, yang butuh, dan punya uang untuk beli produk dan jasa yang kamu tawarkan. Soalnya kalau yang beli cuma nenek kamu aja, nggak akan cuan. Bisnis dan profesinya nggak akan jalan. Untuk ini, kamu bisa mengumpulkan berbagai insight tentang bagaimana suatu kata atau suatu produk dan siapa yang mencari mereka secara online. Tahap keempat adalah kamu harus menentukan platform pilihan kamu untuk bisnis dan profesi dari rumah. Kalau bisnis konvensional bermodal gede, punya duit buat bikin kantor, nyewa gedung, punya showroom, punya toko, bahkan punya storage dan gudang, kamu atau kita sebagai pelaku bisnis rumahan, kita tidak punya luxury ini. Dan sebagai gantinya, kita harus punya sebuah platform yang baik. Platform yang harus kamu punya ada 4. Website sebagai pengganti kantor, front office, ruang promosi. Sosial media sebagai media interaksi, media promosi, dan bagaimana kamu bertemu dengan pembeli atau calon pembeli kamu. Marketplace sebagai showroom atau toko, tempat kamu melakukan proses sales, melakukan penjualan barang, produk, atau jasa kamu. Dan platform pengiriman atau kurir, pengganti sistem distribusi kompleks dari perusahaan konvensional. Tahap 5 adalah saatnya kamu membangun platform brand dan platform bisnis atau profesi kamu. Untuk website, gampang. Lebih gampang dari yang kamu sangka. Kamu cuma perlu domain, hosting, dan CMS atau Content Management System. Untuk membangun website dan mencari domain atau hosting yang pas buat kamu, kamu tinggal googling domain dan hosting Indonesia. Lihat beberapa nama yang muncul di situ dan mendapatkan review yang menurut kamu ideal buat kamu dan budgetnya pas buat kamu. Untuk Content Management System atau CMS-nya, kamu bisa pakai WordPress atau Wix. Untuk sosial media, mulai dari 1 atau 2 sosial media yang paling tepat dengan target kamu. 3 sosial media yang paling utama adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Esensi dari ngebangun platform itu adalah untuk membangun brand presence, positioning secara online, dan untuk menjual atau mempromosikan produk kamu secara langsung. Membangun sebuah platform yang bagus dengan logo, brand, visual branding, dan menetapkan strategi positioning yang tepat itu sangat penting. Karena walau kita bikin bisnis rumahan, jangan sampai terkesan murahan. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjual diri kamu menjual bisnis dan profesi kamu dari yang gratis sampai yang low budget. Dari yang gratis, bikin materi promosi dan poster produk kamu, lalu kirimkan dan sebarkan lewat WhatsApp grup, sosial media, dan lakukan itu secara rutin terus-menerus. 2. Buka phone book handphone kamu dan hubungi satu demi satu nama di phonebook kamu dari A sampai Z kalau perlu, dan kasih tahu sama mereka satu demi satu bahwa kamu sekarang sudah memulai bisnis atau profesi rumahan baru, dan langsung tanya sama mereka apakah mereka tertarik untuk beli produk kamu atau apakah ada produk yang kira-kira bisa kamu belikan atau bisa kamu buat untuk mereka. Berikutnya, gunakan strategi email marketing dengan memakai platform email marketing yang gratis atau freemium seperti Mailchimp. Mailchimp adalah salah satu platform email marketing yang freemium, gratis sampai 2000 list pertama. Kemudian ada juga strategi-strategi marketing yang bisa kamu pakai yang berbayar, tapi berbayar minim. Misalnya, gunakan iklan berbayar PPC di Google Ads.
gunakan iklan di Facebook atau Instagram Ads, atau kamu bisa memakai jasa influencer sosial media untuk mempromosikan produk atau jasa kamu. Dan ini semua harus dilakukan secara rutin, bukan cuma sekali jalan. Nah, sambil mengurus semua masalah produksi, promosi, marketing, dan distribusi ini, kita tetap punya PR yang harus diurus. Kita harus mengurus masalah finansial. Walaupun ini adalah bisnis rumahan, tapi perlahan-lahan kamu harus bisa memisahkan income atau akun kamu antara akun bisnis dan akun pribadi. Ini sebagai latihan dan persiapan untuk bila suatu hari nanti bisnis rumahan kamu akan jadi bisnis kedua. Beberapa hal yang harus kamu perhatikan, contohnya adalah berapa modal awal yang telah atau akan atau siap kamu keluarkan, berapa biaya produksi untuk setiap produk atau jasa yang akan kamu keluarkan per penjualan, berapa biaya promosi atau marketing yang siap kamu keluarkan atau akan kamu keluarkan secara rutin per bulan, berapa keuntungan per penjualan yang bisa kamu hasilkan, dan dengan itu berapa keuntungan per bulan yang akan kamu dapat. Nah, kalau kamu pengen tahu bagaimana melakukan perhitungan ini dengan lebih detail dan lebih jelas, kamu bisa mempelajari ini dengan menonton video saya sebelumnya, yaitu tutorial bagaimana membuat bisnis plan. So that's it friends, itu dia video tutorial bagaimana memulai bisnis dan profesi rumahan kita kali ini. Dalam memulai sebuah bisnis atau profesi rumahan, tetap pasang visi kamu dan dream kamu besar ke depan. Karena ingat, kita di sini mau membangun sebuah bisnis rumahan, bukan bisnis murahan. So, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube saya untuk mengikuti video tutorial Passionpreneurship berikutnya. Bareng saya, Denny Dahlan. See ya!